Bank semesta terbuka jam 3 pagi dan kamu telah dipanggil. Bayangkan sejenak, seluruh dunia masih sunyi, kota tertidur, lampu-lampu mulai redup, dan udara terasa berbeda, lebih hening, lebih dalam. Jam menunjukkan pukul 3. Namun, di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak, sebuah energi, misterius, lembut, dan sangat kuat, mulai terbuka di antara dua dimensi. Dan kamu, iya, kamu yang sedang membaca ini, telah dipanggil untuk menyadarinya. Inilah yang disebut sebagai bank semesta. Bukan bank dalam arti konvensional yang menyimpan uang atau emas. Ini adalah pusat energi alam semesta, tempat semua bentuk niat, harapan, doa, dan keyakinan dikumpulkan, disaring, dan dikembalikan dalam bentuk realita. Dan waktu ia terbuka, bukan siang hari, bukan sore, tapi jam 3 pagi, saat mayoritas dunia tertidur, semesta bekerja. Mengapa jam 3 pagi? Dalam banyak tradisi kuno, spiritualitas timur dan bahkan sains modern, jam 3 pagi dikenal sebagai jam transendental. Dalam ilmu spiritual, ini disebut spiritual hour, atau the hour of divine connection. Ini adalah waktu ketika frekuensi energi bumi berada pada titik paling tenang, dan pikiran manusia paling bisa selaras dengan energi semesta. Pada jam ini, sinyal antara alam bawah sadar dan energi universal menjadi jernih. Tak ada gangguan dari dunia luar, tak ada distraksi dari ego, hanya kamu dan getaran semesta. Maka tak heran jika para sufi, yogi, rahib, dan pencari kebenaran lainnya memilih jam ini untuk bermeditasi, berdoa, dan terhubung dengan sumber tertinggi. Dan malam ini, bank semesta kembali terbuka, tapi tidak semua orang dipanggil, hanya yang peka, yang siap, yang mendengar bisikan halus dari dalam jiwanya, yang akan tersentak bangun, atau merasa gelisah tanpa alasan. Apa yang terjadi saat bank semesta terbuka? Ketika bank semesta terbuka, energi penciptaan dilepaskan, seperti aliran sungai besar yang siap mengalirkan apapun yang kamu butuhkan, kesehatan, ketenangan, kelimpahan, cinta, pemahaman, arah hidup. Tapi seperti bank pada umumnya, kamu harus menabung lebih dulu. Semesta hanya akan mencairkan apa yang kamu tanam, niat tulusmu, usaha harianmu, energi yang kamu pancarkan setiap hari. Saat jam 3 pagi tiba, kamu bisa memvisualisasikan masa depan yang kamu mau. Melepaskan luka batin yang menghalangi energi mengalir. Berdoa dalam diam, karena semesta sedang mendengar dengan sangat jernih. Menuliskan niatmu seolah-olah itu sudah terjadi, dan saat kamu melakukan itu dengan kesadaran penuh, energi dari bank semesta akan mulai mengalir, tidak langsung dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi secara perlahan, dengan cara yang ajaib, tak terduga, dan kadang memaksa kamu untuk tumbuh dulu sebelum menerima. Tanda-tanda kamu telah dipanggil. Kamu merasa terbangun tanpa alasan tepat jam 3 pagi. Ada rasa gelisah tapi damai di dada. Pikiranmu memanggilmu untuk duduk diam dan merenung. Kamu merasa seolah sesuatu sedang menunggu untuk dikirimkan ke hidupmu. Kalau kamu mengalami itu bukan kebetulan, kamu sedang dipanggil. Semesta tidak pernah memilih secara acak, ia memanggil mereka yang siap menerima tanggung jawab atas hidupnya, siap bertransformasi, siap membuka gerbang vibrasi lebih tinggi. Kamu bisa memilih untuk menutup kembali mata dan tidur, atau kamu bisa duduk, tenang, dan menjawab panggilan itu. Ini waktunya bertanya, apa yang ingin kamu tarik? Jangan biarkan jam 3 pagi berlalu begitu saja, karena tidak setiap hari bank semesta membukakan gerbang energinya dengan kekuatan penuh seperti ini. Di jam ini, kamu bisa menarik kesehatan yang kamu rindukan, menyambut rezeki yang belum kunjung datang, membuka jalan untuk cinta sejati dan relasi yang sehat, menyelaraskan hidupmu dengan tujuan jiwa terdalam. Tapi pertama-tama, tanyakan ke dalam hatimu, apa yang aku butuhkan, apa yang selama ini aku abaikan, apa yang pantas aku izinkan hadir ke dalam hidupku. Lalu bisikan ke semesta, kamu tak perlu suara keras, yang kamu butuhkan hanyalah ketulusan. Kamu telah dipanggil, maka bangkitlah. Takdir tidak diberikan, ia diundang,
Keajaiban tidak datang karena menunggu, ia muncul karena kamu hadir. Dan malam ini, saat jarum jam menyentuh angka pukul 3, kamu sedang diberikan undangan langsung dari pusat energi alam semesta. Bangunlah, hadir, tenangkan hati, tulis niatmu, rasakan dengan sepenuh jiwa, biarkan semesta yang bekerja. Karena bank semesta terbuka jam 3 pagi. Dan kamu telah dipanggil. Part 2, saat semesta mulai menjawab, apakah kamu siap menerima? Kalau kamu sudah menjawab panggilan semesta di jam 3 pagi, kalau kamu sudah duduk dalam hening, menyampaikan harapan dan menguatkan niatmu, maka sekarang, semesta mulai bekerja, tapi tidak semua orang siap menerima jawabannya. Karena jawaban semesta tak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Terkadang, semesta tidak langsung memberi, tapi mengubah. Ketika semesta tidak memberi, tapi menguji, kamu mungkin pernah berkata, "Aku ingin hidup yang lebih baik, aku ingin lebih tenang, lebih damai. Aku ingin rezeki datang dengan lancar." Lalu keesokan harinya, kamu justru diuji. Kamu kehilangan pekerjaan, bertengkar dengan orang terdekat, atau merasa lelah luar biasa. Itulah cara semesta bertanya padamu, lebih besar dari, kamu bilang ingin hidup baru, tapi apakah kamu benar-benar siap meninggalkan yang lama? Semesta tidak kejam, ia hanya ingin tahu seberapa serius kamu dengan doamu. Dan itulah titik di mana banyak orang menyerah. Yang tidak siap, akan menutup pintu sendiri. Bayangkan bank semesta itu seperti pintu peluang yang terbuka perlahan. Kalau kamu terlalu cepat menyerah, kamu akan melewati kesempatan itu. Kalau kamu tetap sabar, tenang, dan terus percaya, pintu itu akan terbuka lebih lebar dari yang kamu bayangkan. Sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sendiri yang menutup pintu itu. Dengan pikiran negatif, dengan mengeluh tanpa sadar. Dengan membandingkan diri dengan berkata, mungkin ini bukan untukku. Padahal, semesta belum selesai menyiapkan segalanya. Tanda-tanda semesta mulai menjawab doamu, kamu akan mulai merasakan perubahan halus dalam hidupmu. Kamu mulai melihat angka berulang seperti 111. 333, atau 777. Kamu mulai bertemu orang baru dengan topik yang kebetulan sama dengan niatmu. Kamu tiba-tiba mendapatkan ide, inspirasi, atau jalan keluar. Kamu merasa lebih tenang tanpa alasan, kamu tidak lagi terlalu takut pada apa yang akan terjadi. Ini bukan kebetulan, ini sinyal, semesta sedang menunjukkan bahwa dia mendengarmu. Tapi hanya yang peka yang akan menyadarinya. Kamu harus hadir sepenuhnya. Jangan hanya berdoa, lalu tidur dan kembali pada hidup yang sama. Mulai ubah energi sehari-harimu, bangun lebih pagi. Bicara lebih lembut, beri lebih banyak kebaikan, pelankan pikiranmu. Kurangi mengeluh, ganti kata susah dengan proses. Dengan begitu, semesta akan membuka lebih banyak jalur untukmu. Kamu telah dipanggil, maka jangan menolak prosesnya. Kadang prosesnya menyakitkan, kadang jalannya membuatmu menangis. Tapi semuanya sedang dibentuk, rezekimu, pasangan jiwamu, kesehatanmu, jalan karirmu, ketenangan batinmu, semua sedang disusun, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Semesta, atau Tuhan, bagi yang menyebutnya begitu. Berikan ini kepada semesta, dan lihat apa yang terjadi. Kalau kamu ingin sesuatu yang besar, kamu juga harus memberikan sesuatu yang besar. Dan bukan harta, bukan uang, tapi keyakinan penuh, bahkan saat kamu tidak melihat hasilnya. Kebaikan konsisten, bahkan saat kamu tidak dihargai. Kesabaran mendalam, bahkan saat kamu ingin menyerah. Rasa syukur setiap hari, bahkan saat kamu merasa kehilangan. Itu deposit yang semesta tunggu, dan hanya mereka yang menabur dengan tulus, yang akan panen dengan luar biasa. Lihat sekelilingmu sekarang, apa yang ingin disampaikan semesta? Apakah kamu sedang kehilangan? Apakah kamu sedang kosong? Atau justru kamu sedang damai tapi merasa ada sesuatu yang besar yang akan datang? Apapun rasamu saat ini, itu bukan tanpa makna.
itu bagian dari pesan. Dan kamu tidak sendirian, karena di seluruh penjuru, banyak orang juga sedang menjawab panggilan ini. Bangun jam 3 pagi, bicara dalam hati, lalu memulai hari dengan harapan baru. Mereka yang menjawab panggilan ini, dan bertahan dalam prosesnya. Mereka yang akhirnya akan menerima apa yang tak pernah mereka sangka akan datang. Terus bangun jam 3 pagi, karena itu janjimu bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Kamu ingin berubah, kamu ingin sembuh, kamu ingin hidup yang lebih utuh. Maka tetap bangun, tetap hadir, tetap percaya, karena Bang Semesta belum selesai membuka semuanya. Apakah kamu siap melanjutkan perjalanan ini? Kalau iya, tetap jaga ruang jiwamu, karena part 3 akan membawamu masuk lebih dalam ke bagaimana energi semesta bekerja untuk menarik kekayaan, kedamaian, dan arah hidupmu. Part 3, energi yang kamu tanam, akan kembali dengan bentuk yang lebih besar. Kamu sudah menjawab panggilan jam 3 pagi, kamu sudah duduk dalam hening, memohon dan menata niat. Dan kamu mulai sadar, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupmu. Lalu muncul pertanyaan besar, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana cara agar semesta benar-benar mendengar dan meresponsku? Disinilah banyak orang tersesat, mereka menunggu, tapi tidak bergerak. Padahal semesta tidak hanya mendengarkan kata-kata, tapi juga membaca energi. Semesta membaca energi, bukan sekadar kata. Kamu bisa berdoa ribuan kalimat, tapi kalau energimu masih penuh takut, ragu, dan cemas, semesta akan merespons rasa itu, bukan kata-katamu. Coba kamu ingat, pernahkah kamu merasa tidak enak hati, lalu benar-benar terjadi hal yang buruk? Pernahkah kamu merasa tenang tanpa sebab, lalu hari itu berjalan sangat baik? Itu bukan kebetulan, itu energi yang kamu pancarkan, kembali kepadamu dalam bentuk nyata. Jam 3 pagi adalah gerbang energi. Waktu ini bukan waktu biasa, bukan sekadar dini hari yang sunyi. Jam 3 pagi adalah waktu ketika frekuensi energi dunia sedang paling bersih dan sensitif. Di waktu inilah, hatimu paling jujur, pikiranmu paling tenang. Dinding antara dunia nyata dan energi tak terlihat paling tipis. Kalau kamu mengisi waktu ini dengan syukur, afirmasi, dan harapan, energi itu memancar kuat. Bukan ke langit, tapi ke dalam sistem semesta, ke jaringan frekuensi tempat semua takdir bergerak. Bagaimana cara menyatu dengan frekuensi kekayaan dan kedamaian? 1. Bangun dengan niat, bukan karena alarm. Niatkan tidurmu sebagai bagian dari ibadah atau pemulihan. Maka bangunmu akan terasa ringan, meski hanya tidur 3-4 jam. 2. Tarik napas panjang 3x, letakkan tangan di dada, rasakan dirimu hidup. Di detik itu, katakan dalam hati, lebih besar dari, aku siap menerima apapun yang terbaik darimu. Itu bukan pasrah, itu bentuk penerimaan tertinggi. 3. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Jangan fokus pada yang belum ada, fokus pada apa yang sudah kamu punya, meski hanya secangkir air hangat dan tempat tidur. 4. Visualisasikan hidup yang kamu inginkan. Bayangkan kamu duduk di rumah impianmu, sehat, berkecukupan, bersama orang yang kamu cintai. Rasakan seolah itu nyata hari ini. 5. Ucapkan afirmasi seperti mantra, aku layak bahagia. Aku aman, uang datang dengan cara yang baik, hidupku terus membaik. Semesta mendukung semua langkahku. Afirmasi bukan sihir, tapi getaran kata-kata itu akan membentuk arah pikiranmu. Dan pikiran yang benar akan menarik tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menarik jalan yang tepat. Tapi hati-hati, ada energi lawan yang akan datang. Begitu kamu mulai menaikkan frekuensi hidupmu, kamu akan diuji. Semesta akan menghapuskan hal-hal yang tidak lagi sejalan, dan itu menyakitkan. Teman-teman yang toksik mulai menjauh, proyek yang tidak sejalan tiba-tiba batal. Kamu merasa ingin sendiri dan reflektif. Ini bukan kemunduran, ini proses bersih-bersih. Karena kamu sedang naik level, dan energi lama tidak bisa ikut naik. Biarkan mereka pergi, biarkan hal-hal yang dulu kamu genggam, lepas.
Bank semesta tidak pernah tutup bagi yang konsisten. Bayangkan bank semesta sebagai tempat di mana semua deposit energi baikmu disimpan. Setiap sabar yang kamu tahan, setiap bantuan yang kamu beri, setiap doa yang kamu bisikkan tanpa orang tahu, setiap luka yang kamu obati sendiri. Itu semua terekam, tersimpan, dan menunggu untuk dicairkan. Tapi seperti bank di dunia nyata, ada syarat pencairan. Lebih besar dari, apakah kamu tetap percaya, walau hasilnya belum terlihat? Apakah kamu tetap memberi, walau belum menerima? Apakah kamu tetap bersyukur, walau tak tahu apa yang akan terjadi? Kalau jawabannya ya, maka kamu hanya tinggal menunggu waktu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena semesta tak pernah ingkar janji. Kalau hari ini kamu lelah, tapi tetap bertahan, maka sesuatu sedang disiapkan. Lelah itu tanda kamu sedang tumbuh, bosan itu tanda kamu sedang naik level. Takut itu tanda kamu semakin dekat dengan perubahan besar. Dan doa-doamu tidak pernah hilang, mereka hanya belum tiba, tapi sedang dalam perjalanan. Mungkin butuh waktu, tapi bukan waktu yang sia-sia, karena selama menunggu, kamu sedang disiapkan. Apakah kamu masih mau bangun jam 3 pagi? Kalau iya, ini bukan lagi soal rutinitas, tapi soal ikatan jiwa dengan sesuatu yang lebih tinggi. Kamu sedang menciptakan versi terbaik dirimu. Kamu sedang mengatur ulang arah hidupmu. Kamu sedang memanggil sesuatu yang besar. Bukan sekadar uang, tapi rasa cukup. Bukan sekadar cinta, tapi rasa aman. Bukan sekadar kesuksesan, tapi ketenangan. Bank semesta akan terus terbuka untukmu, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Lanjut ke part 4, di sana kita akan bicara tentang bagaimana semesta membalas dalam bentuk rezeki yang tak terduga dan arah hidup yang kamu cari selama ini. Part 4, balasan semesta tidak selalu datang dengan bentuk yang kamu minta, tapi selalu datang dengan bentuk yang kamu butuhkan. Kamu sudah bangun jam 3 pagi, kamu sudah menguatkan energi, mengisi dirimu dengan doa dan keyakinan. Kamu sudah bersyukur, bersabar, dan menjaga pikiran tetap bersih dari rasa iri, cemas, dan takut. Tapi, satu pertanyaan kembali muncul di hatimu, lebih besar dari, kenapa balasan semesta belum datang? Kenapa hidupku masih begini-begini saja? Tenang, kamu bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Banyak yang sedang menunggu, dengan sabar dan nyaris putus asa. Tapi inilah pelajaran penting yang harus kamu pahami. Balasan semesta bukan seperti paket kilat, tidak selalu datang sesuai waktu yang kamu minta. Tidak selalu dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan untuk naik ke versi dirimu yang lebih tinggi. Banyak orang tidak menyadari kalau mereka sudah diberi. Semesta tidak selalu memberi rezeki lewat uang, kadang, kamu diberi orang yang baik, yang menguatkanmu saat kamu nyaris roboh. Kesempatan kecil, yang jika kamu tekuni, bisa mengubah arah hidupmu. Waktu tenang, agar kamu bisa menyusun ulang hidupmu tanpa tekanan. Rasa sakit, yang memaksamu melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sayangnya, karena kita terlalu sibuk mencari tanda yang kita inginkan, kita tidak melihat tanda yang kita butuhkan. Semesta selalu memberi dalam 3 bentuk. 1, diberikan langsung. Kamu niatkan sesuatu, dan kamu terima. Ini adalah balasan yang cepat, biasanya ketika energi kamu benar-benar selaras. 2, diberikan dengan cara berbeda. Kamu minta kekayaan, tapi justru diberi ide usaha. Kamu minta pasangan yang baik, tapi justru dijauhkan dari yang salah dulu. Ini bentuk jawaban yang dibungkus dalam ujian. 3, diberikan setelah kamu siap. Ada rezeki besar yang tidak langsung diberikan, karena jiwamu belum kuat menerimanya. Kalau kamu diberi terlalu cepat, kamu bisa hancur oleh nikmat itu sendiri. Kamu sedang diuji dengan diamnya semesta yang diam, bukan berarti semesta tidak peduli. Kadang, diam adalah ujian terbesar. Apakah kamu tetap baik saat tak ada yang melihat? Apakah kamu tetap memberi walau belum menerima? Apakah kamu tetap percaya walau belum ada hasil? Karena mereka yang lulus dari ujian, diam, ini
akan diberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keinginan sesaat. Mereka akan diberikan arah hidup, tujuan, dan kedamaian. Tanda-tanda balasan semesta sedang dekat. 1. Kamu mulai merasa damai, bahkan tanpa alasan. Hati yang tenang adalah sinyal bahwa kamu sedang satu frekuensi dengan keberlimpahan. 2. Kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang baru. Mereka datang bukan untuk menghiburmu, tapi untuk menghubungkanmu dengan takdirmu. 3. Hal-hal yang dulu kamu paksakan mulai menjauh dengan sendirinya. Itu adalah tanda bahwa ruangmu sedang dibersihkan untuk sesuatu yang baru. 4. Ide-ide baru mulai muncul. Kreativitas itu adalah bahasa semesta yang sedang membuka jalan. Bank semesta hanya mencairkan energi yang aktif. Ingat, bank semesta tidak bisa mencairkan harapan kosong. Ia hanya mencairkan energi yang sudah kamu tanam dalam tindakan. Doa yang dibarengi usaha dan keterbukaan, rasa syukur yang tetap kamu jaga, meski belum ada hasil nyata. Semakin aktif kamu menggerakkan energi kebaikan, semakin cepat balasannya datang. Jadi, jangan hanya menunggu, gerakkan energimu, berbuat baik tanpa pamrih. Membantu orang lain saat kamu juga butuh memaafkan meski kamu tak diminta. Menyelesaikan tanggung jawab kecil dengan sepenuh hati. Karena seringkali, balasan besar datang dari tindakan kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Kamu tidak sedang sendirian, kamu sedang diperhatikan. Saat kamu menangis dalam diam, ada sesuatu yang merekam. Saat kamu sabar menunggu, ada sesuatu yang mencatat. Dan saat kamu terus berusaha walau tak ada hasil, ada pintu-pintu tak kasat mata yang mulai terbuka. Semesta melihat hatimu, bukan keluhanmu, tapi keteguhanmu. Lanjutkan bangun jam 3 pagi. Tapi kali ini, lakukan ini juga. 1. Sebutkan hal-hal yang membuatmu bangga terhadap dirimu sendiri. Kamu terlalu sering menghakimi diri. Mulai sekarang, akui juga perjuanganmu. 2. Tulis surat syukur kepada masa depanmu. Tulis seolah semua yang kamu minta sudah terjadi. Rasakan bahagianya dari sekarang. 3. Bayangkan kamu sudah menerima semuanya. Duduk tenang, tutup mata, dan rasakan. Lebih besar dari, aku tidak kekurangan apa-apa, aku sedang menuju takdir terbaikku. Lakukan ini setiap hari, karena balasan tidak datang pada mereka yang hanya meminta. Tapi pada mereka yang sudah bersiap seolah sudah diberi. Kamu telah dipanggil, dan kamu sedang dilatih. Tidak semua orang kuat melewati fase ini. Tapi kamu termasuk yang terpilih. Di part 5 nanti, kita akan bicara tentang mengelola rezeki dan energi ketika jawaban semesta sudah datang, agar kamu tidak kehilangan apa yang telah kamu perjuangkan. Siap lanjut ke part selanjutnya? Atau mau kita ubah part ini jadi naskah voice over atau script storytelling juga?